Selamat pagi anak-anak Spirit Wahidin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas materi momentum sudut dan impuls sudut serta hukum kekekalan momentum. Yang intinya, satu, setiap benda yang bergerak rotasi pasti memiliki momentum sudut. Yang kedua, pada gerak rotasi benda tegar juga berlaku hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 sama dengan L2 atau I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai elastisitas dan hukum Hooke, yang tujuan pembelajarannya adalah satu, mampu menganalisis sifat elastisitas bahan seperti tegangan dan regangan berdasarkan hukum Hooke. Yang kedua, mampu menganalisis gaya pemulih pada elastisitas berdasarkan hukum Hooke. Satu, tegangan atau stres. Tegangan atau stres adalah hasil bagi gaya dengan luas penampang. Nah, itu bisa kalian lihat di layar persamaannya. Nah, di sini besar tegangan yang dialami oleh suatu benda itu tergantung pada gaya luar dan luas permukaan benda, di mana gaya luar tersebut diberikan. Satuan dari tegangan adalah Newton meter pangkat minus 2. Yang kedua, regangan atau strain. Nah, ini adalah persamaannya, bisa kalian lihat pada layar. Regangan atau strain dapat didefinisikan sebagai perbandingan pertambahan panjang suatu benda terhadap panjang benda mula-mula karena ada gaya luar yang mempengaruhi benda. Nah, pertambahan panjang bersatuan meter dan panjang mula-mula lambangnya L0 itu bersatuan meter juga. Sehingga di sini regangan tidak memiliki satuan. Yang ketiga, modulus elastisitas. Dalam bidang teknik, khususnya teknik kekuatan bahan, pengetahuan tentang elastisitas dan plastisitas memegang peranan yang sangat penting. Elastisitas suatu bahan dapat diketahui dengan membandingkan hubungan antara tegangan dan regangan yang dialami oleh suatu bahan. Perbandingan tegangan dan regangan dari suatu bahan tersebut disebut konstanta modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, persamaannya bisa kalian lihat pada layar. Di situ modulus elastisitas sama dengan tegangan per regangan. Jadi kalau ditulis dalam lambang besaran fisika, di situ elastisitas sama dengan gaya kali L0 per luas penampang kali delta L. Nah, ini persamaannya ini sering juga disebut sebagai hukum Hooke, yang menyatakan hubungan pertambahan panjang suatu bahan sebanding dengan gaya luar yang mempengaruhinya. Nah, satuan modulus elastisitas atau modulus Young adalah sama dengan satuan tegangan, yaitu Newton meter pangkat minus 2, atau biasa juga digunakan dengan Pascal. Nah, coba kalian lihat pada layar. Di situ ada beberapa bahan yang memiliki modulus yang berbeda.
Nah, ini adalah bahan-bahan yang sering kita jumpai dalam soal. Yang keduanya ini adalah susunan pegas. Jadi, jika ada beberapa buah pegas, itu dapat dipasang secara seri ataupun paralel sesuai dengan kebutuhan. Nah, pegas-pegas kalau dipasang secara seri akan memiliki nilai konstanta yang kecil. Sedangkan pegas-pegas yang disusun secara paralel akan memiliki nilai konstanta yang besar. Nah, jadi kalau kita membutuhkan konstanta pegas yang lebih kecil, tentu pegas harus disusun seri. Sedangkan kalau untuk mendapatkan konstanta pegas yang besar, pegas harus disusun secara paralel. Jadi kita masuk ke susunan pegas seri. Lihat pada layar susunan pegas seri. Nah, ini adalah gambar 3 buah pegas yang disusun seri. Nah, pada susunan seri, gaya tarik yang dialami pegas sama besar, yaitu F sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3. Nah, jadi demikian juga pertambahan panjang pegas pengganti seri itu sama dengan jumlah pertambahan panjang tiap pegas, atau dengan kata lain delta X sama dengan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3. Nah, jadi menurut hukum Hooke, yaitu F sama dengan K kali delta X, diperolehlah pegas pengganti seri yang lambangnya KS. Jadi secara umum konstanta pegas pengganti seri atau KS itu dapat dinyatakan sebagai 1/KS sama dengan 1/K1 tambah 1/K2 tambah 1/K3 tambah dan seterusnya. Yang kedua, pegas disusun paralel. Lihat pada layar susunan 3 buah pegas paralel. Nah, pada susunan paralel, gaya tarik yang dialami pegas merupakan pertambahan gaya tarik tiap pegas. Ibu ulangi. Gaya tarik yang dialami pegas merupakan pertambahan gaya tarik tiap pegas, yaitu F-nya sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Sehingga jika 3 pegas atau lebih disusun secara paralel, konstanta pegas yang dihasilkan akan bertambah. Nah, konstanta pegas pengganti paralel dilambangkan dengan Kp. Persamaannya Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah dan seterusnya. Akhiri pembelajaran ini, Ibu pertegaskan kembali bahwa 1. Setiap benda memiliki sifat lentur atau elastis. Yang kedua, jika ada beberapa pegas, maka beberapa pegas itu dapat disusun secara seri maupun secara paralel. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat pagi, tetap semangat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.